Hey. So we're gonna move on to the next chapter here, chapter 11, part of the speech and its function and form. Special snapshot here. Anda telah melewati 10 macam clue di mana telah disuguhkan cara pemisahan sebagai teks yang praktis dengan catatan kalimat yang benar and blah blah blah. So pembahasan dimulai dari bentuk utuh kalimat dan berbagai variasinya. Melanjutkan dan memahami sebagian elemen kalimat yang lebih kecil. Pada spesies ini pembahasan difokuskan pada bagian yang lebih kecil lagi dari elemen kalimat, itu tentang kata dan variasi imbuhan. So, just move on to the indicator pattern, of course. Indicator pattern, number A, number A, pembentukan kata kerja dari kata sifat. Yang pertama dalam merupakan prefix n atau suffix n. And plus rich, derivative portion and rich, large and large, wide and widen, shorten, broaden, deepen, longen atau lengthen, shorten. Contoh kalimatnya seperti you have to broaden the way you were thinking and know that you're smart. Atau menggunakan suffix seperti low plus lower, higher. The example here, to long dresses of the lower the level of water in the wells. So the B point buku kata benda abstrak dari kata kerja dan kata sifat. Contohnya berupa suffix. Pertama dengan suffix man, development, government, improvement, enjoyment, and management. Kedua dengan suffix age, contohnya storage, teenage, and number 3 dengan tambahkan suffix contohnya employee, interviewee, dan number 4 dengan suffix contohnya teacher, researcher, player, reader, and cooker. 5 dengan suffix instructor, conductor, actor, and processor. Dengan suffix res, contohnya act plus res, actress, and readers. Dan berikutnya 7 dengan suffix is, contohnya type, jadi typist, columnist, linguist, scientist, and etc. And the number 8 is dengan suffix ion, contohnya introduce plus menjadi introduction, organization, corruption, like Indonesian. Sorry for being too much officering, corruption, and production as well. Oke, number C, pembentukan kata benda dari kata sifat atau kata kerja. Contohnya, pertama dengan suffix plus ness. Contohnya cleverness, illness, badness, goodness, and togetherness. Yang berikutnya dengan suffix it, activity, popularity, and purity, and extra. Ya, suffix anch atau anch. Contohnya attend plus anch, attendance. Kemudian absent plus anch, absence, presence, etc. Ya, number 4 dengan suffix th, warmth, length, depth, strength. Ya, D. Poin D, pembentukan kata keterangan dari kata sifat. Pertama, dengan suffix li, softly, quickly, clearly, beautifully, slowly, and tenderly. Yang berikutnya poin E, dengan suffix kata kerja dari kata benda. Yang pertama dengan suffix os, marvelous, dangerous, advantageous, and luxurious. Kedua, dengan suffix full, skillful, beautiful, wonderful. Berikutnya poin F, pembentukan kata sifat dari kata kerja dengan suffix able.
Contohnya understandable, readable, movable, forgettable, avoidable, reversible, rechargeable, and interchangeable. Berikutnya poin G, menambahkan prefix in, this, miss, dan on pada kata sifat. Tidak mengubah kata kelas kata akan tetapi hanya menyatakan pesan negatif. Contohnya, pertama prefix incorrect, incomplete, incapable, invalid, intransitive. Berikutnya prefix contohnya impolite, impossible, improbable, impartial. Ketiga prefix this, contohnya disable, dislike, disoriented, and disqualified. Yang keempat prefix miss, contohnya misspent, misuse, mismanage, misunderstand, misprint, and misspell. Five prefix contohnya embrace, uncommon, uncover, uncomfortable, uncountable, uncontrolled. Oke, setelah kita mengetahui semua kata baru dapat dibentuk dengan memberikan teman awal maupun akhiran, dipastikan bahwa Anda membentuk semua kata-kata baru yang lurus di atas. Namun, demikian, satu hal yang harus Anda ingat bahwa penerapan prefix dan suffix tersebut tidaklah bersifat applicable to all kind of words. Selanjutnya, semua model afiksasi sebagaimana telah dijelaskan di atas dapat dikelompokkan dalam dua kategori. Pertama, functional affixes and derivational affixes. Yang pertama, inflectional affixes. Contohnya, suffix menunjukkan jamak antara lain SN. Contohnya, students, girls, books, watches, glasses, children, and oxen. Ya, berikutnya B, suffix dalam kata kerja orang ketiga tunggal bentuk tense adalah S. Comes, gets, and loves. Dan berikutnya suffix menunjukkan kata kerja past tense adalah N. Contohnya called, take, manage, study, type. Yang kedua, derivational affixes. Contohnya suffix li, mengubah kata benda menjadi kata keterangan, energetically, tenderly, quickly, careful, slowly. Kedua, suffix able, mengubah kata kerja dari kata kerja menjadi kata sifat. Contohnya read, readable, touchable, forgettable, accountable, solvable. Dan poin H, part of speech. Sebagaimana telah dijelaskan, syarat utama suatu susunan kata-kata tersebut dan sebuah kalimat tertulis terdapat yang subjek, predikat, tambah objek, dan keterangan lain untuk kesempurnaan pesan. Jika tidak struktur, ciri atau teknik praktis mengenai sebuah kata baru, sebuah kata atau frasa. Yang pertama, subjek sebagai alat partisipan pelaku, predikat sebagai proses perlakuan, objek dianggap sebagai partisipan yang diperlakukan, dan verb merupakan bagian yang memberikan keterangan atau circumstance untuk membuka proses perlakuan. Contohnya, penjelasan ringkas tentang fungsi content words dan bagaimana cara mengenalinya dalam sebuah kalimat. Pertama, noun, menduduki jabatan subjek, menduduki jabatan objek setelah initiative verb, menduduki jabatan objek setelah kata depan, menduduki jabatan pelengkap. Berikutnya, cara lain mengenali kedudukan dan fungsional dalam sebuah kalimat adalah yang pertama, noun biasanya diketahui oleh artikel this, that, the, and etc. Kedua, noun biasanya didahului oleh modifier, kata petunjuk, jumlah, some of, any, few, and sebagainya. Ketiga, noun biasanya didahului dan juga kadang diikuti oleh preposisi of. Apabila dalam kalimat Anda harus menghadirkan buah-buah kata benda yang bekerja, maka keduanya harus dipisahkan dengan preposisi of. Oke, yang kedua, verb dapat dilihat pada bagian predikat atau proses dalam satu kalimat. Itu bagian kalimat setelah subjek dan tentu sebelum objek. Contohnya, menduduki jabatan atau predikat atau proses. Contohnya, on my vacation, I went to Yogyakarta. I left the house at 8 and I got there at 9:30. I visited the place. I visited the palace in the morning and the Borobudur temple at noon. At noon. In the late afternoon, I went to the beach as is.
As I am always afraid of beach weather, I just sit and walk around there. I stayed at one of the best hotels there. The next morning, I went to the park and spent around 2 hours before I finally left the place at noon. Do you think I went there alone? Kinda hard to read, but try my best. Nya memiliki fungsi partisipal pada noun phrase yang bermakna sedang Contohnya kemarin aku melihat Mr. Boy menteras sedang mengendarai mobil sedan. Yesterday I found Mr. Boy Monteras driving his green sedan sport car fast. Oke, berikutnya poin 3 adjektif. Di dalam kalimat, kata sifat memiliki dua buah fungsi yang secara praktis dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki jabatan komplement atau pelengkap makna. Yang kedua, memiliki fungsi sebagai modifier, yaitu memberikan keterangan atau penjelasan lebih lanjut. Contohnya, pada pelengkap makna, Stella Cindy Crawford is very beautiful. Sebagai pelengkap. Berikutnya, fungsi sebagai modifier. Some beautiful high school ladies look part in the dance competition. Oke, poin berikutnya, poin 4, adverb dikenal sebagai circumstance. Menunjukkan suasana yang bukan sebagai penyempurna atau penambah kejelasan ide pesan. Yang pertama, memiliki kata keterangan dengan memberikan keterangan lebih lanjut. Adverb demikian ditandai dengan suffixly. Artinya, I don't mean to kill you softly. Yang berikutnya, menunjukkan keterangan waktu. Contohnya, the final exam will be held at the end of this month. Pada penjelasan ini Anda disuguhi dengan penjelasan suffixes part of the speech. Jika Anda memahaminya, dipastikan Anda bisa membuat teks tertulis dengan bahasa Inggris yang lebih baik. I bet for it. So, there is the end for chapter 10, chapter 10, chapter 11. Good luck and ours love, Sister.